Selamat malam Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya nama Elsenena Bais, NIM 2103030006. Saya berasal dari Prodi Sosiologi. Yang pertama, saya akan membacakan hasil makalah, yaitu Max Weber dari Sejarah ke Modernitas, Brian S. Turner, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1993 oleh Routledge, diterbitkan secara bersamaan di Amerika Serikat dan Kanada oleh Routledge. Bab 1 A. Islam, Kapitalisme dan Tesis Weber. Sebuah tradisi substansial kesarjanaan dan Weberian telah berkembang di Eropa yang difokuskan pada analisis yang rumit di eksplorasi Weber tentang hubungan antara agama dan kapitalisme secara alamiah. Beasiswa ini telah melibatkan pemeriksaan konteks dasar Weber antara tradisi Eropa, asketisme Puritan dan etika mistik agama-agama di Asia. Salah satu konsekuensi dari tradisi sosiologis yang dominan ini adalah pengadaan relatif terhadap Weber. Perlakuan terhadap Weber Islam, pengecualian termasuk karya Maxim Rodinson pada tahun 1966, Ernest Gallier pada tahun 1963, Swami Subhadia pada tahun 1972, dan Robert Bochoff pada tahun 1971. Perbedaan pendapat yang cukup besar telah muncul di kalangan sosiolog mengenai interpretasi tesis etika Protestan Weber. Tesis pertama dari etika Protestan atau PE adalah bahwa hal itu memerlukan teori nilai yang idealistis. Tesis kedua atau PE adalah bahwa itu adalah argumen tentang kondisi yang perlu dan cukup untuk munculnya kapitalisme. Mengambil pandangan yang lebih luas dari sosiologi peradaban, Weber menekankan pentingnya konsep pemahaman dalam filsafat ilmu Weber. Pandangan ini Weber tidak memberi bobot sah untuk posisi metodologis Weber sendiri, menekankan pada afinitas efektif pada penyebab empiris ini mengalami tiga masalah ini, mengasumsikan masalah yang sangat bisa diperdebatkan, itu bahwa Weber secara konsisten mengikuti pedoman metodologisnya sendiri. Pandangan yang keempat seringkali memulai dengan menyanggah anggapan yang tidak jelas bahwa Weber sedang berdebat dengan Marx. Misalnya, Hans Gendt dan C. Wirtz Mills mengklaim bahwa tugas Weber sebagian adalah untuk melengkapi materialisme ekonomi dengan pendekatan politik dan materialisme militer. Mereka juga menyarankan bahwa karena Weber menjadi lebih sakit hati oleh Jerman politik, ia sebagai menonjolkan faktor material. Teori motif yang tersirat dalam Weber dapat diuraikan oleh Miles tidak bertentangan dengan perlakuan Marxis terhadap ide dan ideologi. Miles bersusah payah untuk menunjukkan bahwa pengaturan sosial tertentu mengecualikan jenis motif tertentu dalam lingkungan sekolah. Kosakata agama tentang motif tidak tepat atau tidak tersedia. Weber mulai dengan mengakui bahwa Islam adalah agama monoteistik berdasarkan nubuatan etis yang menolak sihir, mengingat bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Tahu dan manusia telah ditakdirkan dapat muncul sebagai solusi potensi kecemasan akan keselamatan dihalangi oleh dua kelompok sosial penting. B. Asal-usul dan tradisi dalam Islam dan Kristen. Islam muncul di celah-celah kekaisaran Bizantium, Sasania, dan dilembagakan sebagai teokrasi yang kemudian memiliki kekuatan dominan di lokasi geografis terdekatnya. Sedangkan Islam setelah 630 secara efektif membungkam oposisi, dan selama di dinasti Umayyah menjadi negara yang kuat, Kristen menjadi negara yang kuat. Kristen selama periode yang menentukan tetapi menjadi minoritas teraniaya dalam sistem politik asing.
Sementara secara umum, Weber ingin menegaskan bahwa ide berpengaruh dalam tindakan sosial. Keyakinan baru hanya menjadi penting dalam pergerakan sosial budaya jika sejumlah kondisi terpenuhi. Seorang pemimpin karismatik sebagai pembawa interpretasi budaya baru harus menunjukkan bahwa otoritas pribadinya asli dalam menghadapi para pemimpin yang bersaing, dan situasi persaingan ini melibatkan konteks ideologis di mana para pemimpin sosial baru menarik kebutuhan khusus murid. Agar terobosan karismatik terjadi, seorang pemimpin baru harus mampu merekrut kelompok-kelompok sosial atas dasar konvergensi antar kelompok sosial ekonomi mereka dan seperangkat keyakinan baru. Pandangan Weber tentang pentingnya pembawa sosial baik sebagai penyebar kepercayaan maupun sebagai pengubah karisma murni pada dasarnya terkait dengan posisi Weber tentang hubungan antara kepercayaan dan kepentingan ekonomi. Weber tidak mengatakan bahwa keyakinan agama utama adalah cerminan sederhana dari kepentingan kelas dengan bahwa pembawa ini adalah eksponen doktrin keselamatan yang paling mudah diselesaikan dengan posisi sosial mereka tanui terhadap hubungan antara keyakinan dan kepentingan dapat diilustrasikan dengan tepat titik dengan penjelasan tentang asal-usul pembawa Islam. Bahkan surga Islam menjadi surga sensual tentara ketika kenabian yang asli ini menghabiskan seperangkat keyakinan dan sikap yang pada dasarnya feodal seperti penerimaan perbudakan dan poligami. Melalui titik kritik dapat dikatakan bahwa Islam yang memiliki beberapa karakteristik feodal militer tetapi tidak untuk alasan yang dikemukakan oleh Weber. Interpretasi dari konteks makropolitik yang kontras di mana Islam dan Kristen didirikan memunculkan tema-tema khas dalam budaya dan institusi yang bertindak sebagai prinsip selektif untuk komunitas. Selanjutnya, titik tema dominan dari kedua agama ini berkaitan pada gagasan tentang penderitaan yang benar dan kekuatan duniawi. Islam juga lebih mampu daripada Kristen untuk mengandalkan kekuatan mengikat hukum suci di samping kontrol politik sebagai metode yang mengandung penyimpangan. C. Negara, sains, dan ekonomi dalam masyarakat tradisional. Dalam sosiologi, Weberian kondisi sosial yang mendorong pertumbuhan kapal, rasional dan etika penguasaan dunia biasanya diasosiasikan dengan kemunculan sains modern. Kemajuan teknologi menghasilkan peningkatan output per kapita dan mengurangi biaya rata-rata komoditas dasar sehingga merangsang investasi lebih lanjut dalam teknologi. Hemat tenaga kerja, pembangunan ekonomi tergantung pada inovasi teknologi, tetapi teknologi ini bagaikan ilmu dasar dan sumber daya ekonomi yang memungkinkan terjadi perubahan teknologi akan tetapi memungkinkan untuk masuk ke dalam argumen melingkar ini dengan membuat analog antara akumulasi material dan intelektual. Teori Weberian menyerangkan fitur-fitur berikut sebagai kondisi yang diperlukan untuk kapitalisme rasional. Yang pertama, pasar tenaga kerja bebas di mana pekerja upahan terpisah dari alat-alat reproduksi menjual tenaga kerja mereka kepada majikan kapitalis. Yang kedua, sistem perusahaan perkotaan autoktalulos yang menyediakan ruangan tanpa hambatan untuk pertukaran. Yang ketiga, ekonomi uang memberikan perhitungan yang tepat untuk komoditas. Yang keempat, sistem hukum yang rasional untuk menjamin stabilitas perdagangan dan pengaturan administrasi. Kelima, adanya teknologi berbasis ilmu pengetahuan untuk mekanisme produksi dalam sistem pabrik. Dan keenam, budaya penguasaan dunia etika Protestan yang menciptakan konsepsi tradisional tentang penggilaan bisnis untuk membuat uang bersih secara etis. D. Agama dan pembentukan negara. Tema sekularisasi menghantui sosiologi dan klasik. Para ahli teori sosiologi abad ke-19 sejauh Friedrich Engels dan
Ferdinand Tunis berbagi perspektif yang sama di mana diasumsikan dengan percaya diri bahwa perkembangan kapitalisme akan merusak basis sosial dan budaya agama tradisional, etis budaya kapitalisme atau dengan penekanannya pada perubahan sosial dan teknis yang cepat, keunggulan hubungan pertukaran dan anonimitas pribadi yang muncul dari metropolis dianggap tidak dapat ditiru dari akar kekristenan. Max Weber bagi siapa rasionalisasi dunia kehidupan tetap menjadi pernyataan sentral atau Henis pada tahun 1987 berasumsi bahwa pengaturan elemen tradisional dan karismatik dalam hubungan sosial pada akhirnya akan mengarah pada privatisasi. Apapun hubungan kontradiktif antara ekonomi kapitalis dan ekonomi terorganisir, agama Kristen datang untuk memberikan dasar penting legitimasi sebagai negara bangsa yang muncul perubahan-perubahan yang memungkinkan tumbuhnya operator negara di Eropa juga memungkinkan tumbuhnya gereja sebagai lembaga nasional. Sebagai kesimpulan, tinjauan literatur sosiologi bersejarah tentang agama dan negara di sebagian besar telah diambil implikasinya pemberitahuan tentang budaya agama yang aneh oleh para sejarawan tentang pembentukan negara modern titik. Kadang-kadang ada pengecualian seperti Kristen yang berpendapat bahwa kekristenan berada di antara reformasi dan revolusi industri sebagai ideologi politik pertama di dunia dan ingin jalan penduduk bertetapan dan perkembangan apa yang secara longgar yang disebut negara. Bab 2. Badan rasional. A. Rasionalisasi tubuh, refleksi modernisasi dan disiplin. Meskipun kesatuan tematik karya Max Weber telah banyak diperdebatkan, setidaknya ada beberapa kesepakatan. Proses rasionalisasi ini merupakan pusat pembangunan proyek lebar dan sifat rasionalisasi ini muncul sebagai isu penting dalam sosiologi tentang masyarakat modern di setiap titik penyelidik sosiologisnya, sementara ada kesepakatan luas mengenai sentralisasi. Weber berpendapat bahwa orang tidak secara alami ingin mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak terkait berusaha memproduksi kondisi konvensional keberadaan untuk membertahan hidup tanpa produksi, sehingga secara umum kita dapat melihat sekularisasi dan rasionalisasi tubuh ini sebagai proses dari pengekangan agama internal pada nafsu kepenguatan sekuler eksternal tampilan keinginan. Artinya tubuh dalam masyarakat para kapitalis diselimuti sistem makna dan ritual keagamaan di mana target utama kontrol adalah struktur internal emosi, dan dalam masyarakat modern tekanan kontrol dan yang dipahami. Namun regimen juga membawa arti lain, yaitu sistem pemerintahan yang memungkinkan kita secara alami berbicara tentang pemerintahan tubuh kita. Mungkin juga mencatat bahwa elemen penting dari diet ini adalah zat makanan yang didistribusikan menurut sistem resep yang rasional dan ransum, melibatkan pembatasan aktivitas dan perhitungan unsur-unsur makanan, sehingga ransum memerlukan pengetahuan dan kekuasaan atas tubuh, sehingga mewakili filter penting dari disiplin ilmu. Rasionalisasi tubuh berkembang seiring dengan penanaman kesadaran dan muncul budaya individualistis yang menganggap bahwa emosi yang kuat sebagai indikasi ada budaya yang pendidikan. Rasionalisasi melibatkan penyaluran emosi ke dalam ekspresi publik yang dapat diterima. Ritualisasi pertemuan di tempat-tempat umum, pengurangan nafsu yang kuat sebagai lambang nilai moral, dan munculnya budaya gerakan rinci dan perilaku individual. Terlepas dari isolasi struktural dari sistem universitas dalam masa hidupnya sendiri dianggap sebagai orang yang berlian. B. Masalah legitimasi negara. Apa yang disebut masalah ketertiban sosial, khususnya masalah ketertiban Hobbesian, sering dianggap sebagai masalah formatif sosiologi klasik. Mengingat
korespondensi sikap terhadap individualitas ini tidak mengherankan bahwa Weber sering tampak mengutip hampir kata demi kata dari Nietzsche, meskipun dimungkinkan untuk memilih kutipan dari website untuk menyatakan hubungan dengan posisi etis Nietzsche pada nilai individualitas ketergantungan dari signifikan. Sosiolog umum Weber pada Nietzsche didasarkan pada 2 poin penting. Yang pertama berkaitan dengan proses sekularisasi yang membuat eksistensi manusia menjadi tidak berarti dan mengancam legitimasi institusi sosial. Yang kedua adalah konsepsi sejarah perjuangan yang tak berkunjung kelompok untuk dominasi sosial sebagai ekspresi dari keinginan untuk berkuasa kebencian. Terima kasih. Demikian presentasi makalah ini.